Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryan Nurladiat, NIM 0421180001. Jadi di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pertumbuhan, Faktor Kondisi, dan Beberapa Aspek Reproduksi Ikan Lemuru di Perairan Selat Sunda. Penulis yaitu Nidya Kartini, Menovatria Boer, dan Ridwan Afandi. Nama jurnal yaitu Bawal Widya Riset Perikanan Tangkap tahun 2017. Volume 9, nomor 1, halaman 43-56. Pendahuluan. Potensi sumber daya ikan pelagis pada perairan Selat Sunda sangat tinggi. Total produksi perikanan di Provinsi Banten sebesar 30% berasal dari perairan Selat Sunda. Salah satu sumber daya ikan pelagis kecil yang banyak ditangkap oleh nelayan dan dominan didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan, Banten, adalah ikan lemuru. Ikan lemuru merupakan ikan pelagis kecil yang memiliki nilai ekonomis dan ekologis penting. Banyak dimanfaatkan dalam bentuk segar ataupun olahan. Ikan lemuru menghuni perairan tropis yang ada di daerah sebelah timur Samudra Hindia, yaitu Phuket, Thailand, Australia, bagian barat, dan Samudra Pasifik. Metodologi penelitian. Untuk pengambilan datanya dilakukan pada bulan April sampai Agustus tahun 2015 dengan interval waktu pengambilan data selama 1 bulan. Ikan lemuru yang dikumpulkan selama penelitian berasal dari hasil tangkapan nelayan di perairan Selat Sunda menggunakan alat tangkap Purseini Seine yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan atau Banten. Jumlah ikan yang diambil selama penelitian sebanyak 527 ekor ikan jantan dan 245 ekor ikan betina. Pengambilan datanya dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dengan pengambilan contoh ikan menggunakan teknik penarikan atau contoh acak berlapis. Ikan yang diambil tiap tumpukan, ikan yang dipilih secara acak dengan ukuran beragam, yaitu kecil, sedang, dan besar. Penentuan nisbah kelamin dilakukan dengan membandingkan jumlah ikan jantan dan betina berdasarkan perbedaan gonadnya. Analisis datanya yang pertama itu ada hubungan panjang bobot, yang kedua ada faktor kondisi, yang ketiga ada sebaran frekuensi panjang, yang keempat ada parameter pertumbuhan. Yang kelima ada nisbah kelamin. Untuk hubungan panjang bobot, model yang digunakan dalam menduga hubungan panjang dan bobot merupakan hubungan eksponensial dengan persamaan. Sementara untuk faktor kondisi dihitung berdasarkan pola pertumbuhan yang diperoleh dari analisis hubungan panjang bobot ikan. Yang ketiga yaitu ada sebaran frekuensi panjang merupakan distribusi ukuran panjang yang terdapat pada kelompok panjang tertentu. Yang keempat ada parameter pertumbuhan dilakukan dengan menghitung panjang asimptotik, koefisien pertumbuhan, dan umur teoritis ikan ketika panjangnya sampai dengan 0. Dan nisbah kelamin yaitu persamaan untuk menghitung nisbah kelamin NK sama dengan NJ per NB. Selanjutnya ada yang keenam ada tingkat kematangan gonad. Penentuan tingkat kematangan gonad berdasarkan ciri morfologi gonad yang dikembangkan oleh Casey dan dimodifikasi oleh Effendi dan Subarja. Ukuran pertama kali matang gonad dan ukuran pertama kali tertangkap yaitu perhitungan panjang ikan pertama kali matang gonad menggunakan persamaan Spearman-Carver yang dikembangkan oleh Udupa. Nah, untuk hubungan panjang bobot dapat menggunakan rumus W sama dengan A kali L pangkat B. Persamaan linier dari model tersebut adalah log W sama dengan log A plus B log L. Nah, untuk menghitung faktor kondisi dapat menggunakan rumus tersebut. K sama dengan 10 pangkat W per L pangkat 3.
Dan apabila pola pertumbuhan yang bersifat alometrik, maka formula yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk sebaran frekuensi panjang didapatkan dengan menentukan selang kelas nilai tengah frekuensi dalam setiap kelompok panjang. Tahapan untuk menganalisis data frekuensi panjang ikan yaitu menentukan jumlah selang kelas yang diperlukan, menentukan lebar selang kelas, dan menentukan frekuensi dari masing-masing selang kelas panjang, dan dengan bantuan software Microsoft Excel. Sebaran frekuensi panjang yang telah ditentukan dalam selang kelas panjang yang sama kemudian diplotkan dalam sebuah grafik. Parameter pertumbuhannya itu bisa menggunakan dengan rumus ini. Pendugaan nilai koefisien pertumbuhan K dan L00 dilakukan dengan menggunakan metode Ford-Walford yang diturunkan dari model Born-Bertalanffy untuk T sama dengan T plus 1 sehingga persamaan menjadi persamaan 5. Nah, untuk menghitung parameter pertumbuhan dapat dengan rumus ini. Umur teoritis ikan pada saat panjang sama dengan 0 dapat diduga secara terpisah menggunakan persamaan empiris Pauli. Yang menggunakan log sama T0 0,3922 dikurang 0,2575 tersebut. Untuk mengukur nisbah kelamin dapat menggunakan rumus ini. Yang diketahui angka nisbah kelamin, NJ itu jumlah ikan jantan, X kuadrat itu nilai bagi pengubah acak yang mendekati sebaran, C square. Selanjutnya untuk tingkat kematangan gonad, penentuan tingkat kematangan gonad secara morfologi, yaitu ada tingkat kematangan gonad yang jantan dan betina. Jadi apabila tingkat kematangan gonad pertama, testis seperti benang, lebih pendek, ujungnya di rongga tubuh transparan, itu untuk tingkat kematangan gonad yang jantan. Sementara untuk yang betina, ovarium seperti benang, panjang sampai ke depan tubuh, transparan, permukaan licin. Itu untuk yang tingkat kematangan gonad betina yang pertama. Selanjutnya ada sampai yang tingkat kematangan gonad yang kelima. Yang ketujuh yaitu ukuran pertama kali matang gonad dan ukuran pertama kali tertangkap. Dapat menggunakan rumus berikut. Selain dengan rumus yang sebelumnya, dapat juga menggunakan rumus SL1 per A plus X plus dalam kurung A min BL. Nah, nilai A intercept dan B slope dapat dihitung melalui dugaan regresi linear sebagai berikut. Untuk hasil dan pembahasan, hubungan panjang bobot berdasarkan persamaan hubungan panjang bobot tersebut. Maka dapat diketahui nilai A sama dengan 0,00001 dan B 2,92 untuk ikan lemuru jantan. Sementara untuk ikan lemuru betina, nilai A-nya 0,00003 dan B 2,80. Setelah dilakukan uji T, didapatkan hasil bahwa nilai B sama dengan 3 untuk ikan lemuru jantan dan betina, sehingga pola pertumbuhannya adalah isometrik. Faktor kondisinya berdasarkan pola pertumbuhan ikan lemuru jantan dan betina. Kemudian dilakukan perhitungan faktor kondisi ikan lemuru. Grafik faktor kondisi ikan lemuru jantan dan betina disajikan pada gambar 3.
Jadi di sini nilai faktor kondisi ikan lemuru berfluktuasi setiap bulannya. Nilai faktor kondisi ikan lemuru jantan berkisar antara 0,9346 sampai 1,0294 dan betina sekitar 0,9401 sampai 1,0738. Nilai faktor kondisi ikan lemuru jantan dan betina meningkat pada bulan Mei dan Juli. Selanjutnya dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai faktor kondisi akan semakin meningkat dengan bertambahnya TKG ikan atau tingkat kematangan gonad. Nilai faktor kondisi ikan lemuru jantan pada TKG 4 itu berkisar 0,5572 sampai 1,3637. Pada ikan betina berkisar 0,6071 sampai 1,3949. Sebaran frekuensi panjangnya dapat kita simpulkan bahwa selang kelas panjang ikan lemuru yang diamati adalah 80 sampai 234 mm. Frekuensi ikan lemuru jantan dan betina tertinggi terdapat pada selang kelas 190 sampai 194 mm. Pada tabel 3 dilakukan analisis regresi Y sama dengan A plus BX dan didapatkan persamaan regresi yaitu Y 53,78 plus 0,78X untuk ikan jantan dan Y 86,39 plus 0,63 untuk ikan betina. Yang ke tabel 4 yaitu diketahui bahwa nilai koefisien pertumbuhan ikan lemuru betina sebesar 0,46 bulan min 1 dan ikan jantan sebesar 0,24 bulan min 1. Panjang asimptotik ikan jantan pada ukuran 248,80 mm dan ikan betina pada ukuran 235,26 mm. Setelah diketahui parameter pertumbuhan, kemudian diplotkan pada grafik pertumbuhan von Bertalanffy yang disajikan pada gambar 5. Jadi yang A itu untuk ikan lemuru jantan dan yang B untuk umur ikan lemuru betina. Nah, nisbah kelaminnya perbandingan nisbah kelamin ikan lemuru TKG 4 ada 0,75 banding 1. Perbandingan jenis kelamin ikan lemuru jantan dan betina dari hasil uji Chi-square memperlihatkan hasil seimbang pada selang kepercayaan 95%. Untuk tingkat kematangan gonadnya dari gambar di samping diketahui bahwa ikan lemuru yang sudah matang gonad atau TKG 4 dominan ditemukan pada bulan Mei dan Juli dengan persentase sebesar 54,7% dan 21,21% untuk ikan jantan. Sementara untuk ikan betina yaitu 53,85% dan 54,41%. Dari gambar 7 dapat diketahui bahwa TKG ikan jantan dan betina berdasarkan kelas ukuran panjang tersebar mulai dari TKG 1 sampai TKG 4. Komposisi TKG 4 paling banyak terdapat pada selang kelas 185 sampai 189 mm untuk ikan jantan dan 190 sampai 194 mm untuk ikan betina. Nah, untuk pertama kali matang gonad dan pertama kali tertangkap, datanya yaitu ukuran pertama kali matang gonad ikan lemuru jantan dan betina adalah 188 mm dan 186 mm. Sementara untuk pertama kalinya tertangkap ikan lemuru jantan dan betina adalah 172 mm dan 173 mm. Pembahasannya yaitu hubungan panjang bobot
Panjang bobot ikan, hasil uji T mendapatkan nilai B3 untuk ikan lemuru jantan dan betina. Hal ini menunjukkan bahwa ikan lemuru jantan dan betina memiliki pola pertumbuhan isometrik. Artinya pertambahan panjang ikan sebanding dengan pertambahan bobotnya. Sementara dari faktor kondisi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai faktor kondisi ikan lemuru jantan dan betina meningkat pada bulan Mei dan Juli. Hal ini diduga karena ikan lemuru melakukan pemijahan pada bulan tersebut. Dan faktor kondisi berikutnya yaitu pada bulan Juni dan Agustus menurun karena ikan lemuru telah selesai melakukan pemijahan. Faktor kondisi berikutnya, perkembangan gonad akan mencapai puncaknya saat melakukan pemijahan. Proses pembentukan sel reproduksi mencapai puncaknya pada TKG 4 saat ukuran gonad terbesar dan sudah dicapai sehingga meningkatkan bobot tubuh secara keseluruhan dengan mengetahui faktor kondisi diharapkan dapat diketahui, yaitu ada faktor-faktor lingkungan yang menunjang perkembangan ikan tersebut. Selanjutnya, ikan lemuru menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ikan betina lebih tinggi dibandingkan dengan ikan jantan. Ikan betina memiliki koefisien pertumbuhan yang lebih besar karena membutuhkan suplai makanan yang lebih banyak untuk melakukan proses reproduksi dalam mematangkan telur. Dan pertumbuhan ikannya ada perbedaan nilai parameter pertumbuhan diduga karena adanya perbedaan letak geografis, kondisi perairan, dan suplai makanan, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan lemuru. Selanjutnya, nisbah kelamin berpengaruh terhadap kestabilan dan kesehatan populasi ikan pada suatu perairan. Perbandingan nisbah kelamin yang didapatkan antara ikan lemuru jantan dan betina adalah 0,75 banding 1. Dan untuk panjang ikan, TKG 4 pada ikan jantan ditemukan pertama kali pada selang kelas 135 sampai 139 mm dan pada ikan betina pada selang kelas 130 sampai 134 mm. Hasil perhitungan LM menunjukkan bahwa ukuran pertama kali matang gonad ikan lemuru betina lebih kecil dibanding dengan ikan jantan. Adanya perbedaan ukuran pertama kali matang gonad antara ikan jantan dan betina dikarenakan laju pertumbuhan yang berbeda. Kesimpulannya yaitu pola pertumbuhan ikan lemuru, jantan, dan betina di perairan Selat Sunda adalah isometrik. Nilai faktor kondisi ikan lemuru meningkat pada bulan Mei dan Juli. Semakin meningkatnya TKG, maka nilai faktor kondisi juga meningkat. Nilai koefisien pertumbuhan ikan betina lebih besar daripada ikan jantan. Ukuran ikan pertama kali tertangkap lebih kecil daripada ukuran pertama kali ikan matang. Nisbah kelamin ikan lemuru yang siap memijah dalam kondisi seimbang dan musim pemijahan ikan lemuru terjadi pada bulan Mei dan Juli. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.